Halo semuanya, welcome back to English with Miss Cantika. Hari ini kita akan membahas perbedaan antara in, on, dan at. Karena in, on, dan at ini sama-sama memiliki arti di dan sama-sama pula termasuk ke dalam preposition. Lalu apa sih perbedaan antara in, on, dan at? Oke. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan like. Perbedaan antara in, on, dan at adalah in digunakan lebih general, on sedikit general, lebih sedikit general, lalu at spesifik. Nah, untuk pembahasan in, on, dan at ini akan kita bahas terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan tempat. Jadi kalau in berarti digunakan untuk waktu dan tempat yang general, on digunakan untuk waktu dan tempat yang sedikit general, sedangkan at digunakan untuk waktu dan tempat yang spesifik. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas in, on, dan at dalam penggunaan waktunya terlebih dahulu. Lalu nanti selesai dalam penggunaan waktu, kita akan membahas dalam penggunaan tempat. Yang pertama, untuk waktu, in digunakan untuk periode waktu. Contohnya, in the future, in the past, in the present. Nah, dia pakai in, bukan pakai on the future, on the past, bukan ya. Dia pakai in. Contohnya, I will buy a car in the future. Nah, yang kedua, in dalam penggunaan waktu juga digunakan untuk tahun atau years. Contohnya, in 2024. Nah, pada di tahun 2024. Atau in the 20th century. Nah, pada tahun 20 century. Itu ya. Dia menggunakan in untuk tahun. Yang ketiga, in juga digunakan dalam penggunaan season atau musim. Misalnya, in summer, in winter, in autumn, in spring. I will visit you in summer. Yang keempat, in juga digunakan untuk months. Ya, untuk months. Jadi kalau untuk months itu pakai in, untuk bulan. Contohnya, in January, in March, in August, in December. Misalnya, I went to Japan in August. Contohnya lagi, I will come back to my city in December. Nah, kalau untuk bulan, untuk month, dia pakai in. Yang kelima, untuk parts of day. Ini bagian-bagian hari. Contohnya, pagi, siang, sore, malam. Jadinya, contohnya, in the morning, in the afternoon, in the evening. Tuh. Contohnya, my father goes to his office in the morning. Sekarang kita beralih ke penggunaan on untuk time atau waktu ya. Penggunaan on yang pertama digunakan untuk menyatakan date atau tanggal. Contohnya, on 19 November 1998, I was born. Contohnya lagi, I graduate from my college on 16 January 2020. Yang kedua, penggunaan on untuk holiday with day. Maksudnya, liburan yang katanya diakhirin dengan day. Contohnya,
New Year's Day, Christmas Day, Independence Day. Jadinya on New Year's Day, on Christmas Day, on Independence Day. Yang ketiga untuk days of a week, untuk nama-nama hari-hari dalam seminggu. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Nah, itu ya. Oke, nah jadi penggunaan hari dalam seminggu itu menggunakan on. Misalnya on Sunday, on Wednesday, on Thursday, on Saturday. Nah, menggunakan on. Nah, selanjutnya yang ketiga, at dalam waktu. At ini digunakan lebih spesifik tadi ya untuk waktu. Misalnya at 9 a.m., at 12 a.m., at 7 p.m., at 10 p.m. At juga bisa digunakan seperti waktu ya. At sunset, at sunrise, gitu ya. At 3 o'clock juga bisa. At dinner time, at the moment, bisa juga. Nah, misalnya I wake up in the morning at 6 a.m. gitu. I will visit you at lunchtime. We are meeting at sunset. Nah, itu untuk at. Selanjutnya at juga digunakan untuk holiday without day. Kalau tadi on holiday with day, kalau di at holiday without day. Jadi nama-nama liburan yang tidak ada kata day di belakangnya. Kalau on tadi kan yang ada kata day-nya di belakangnya. Contohnya at Christmas, at Easter, at Mubarak, gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke place. Penggunaan in, on, dan at dalam place atau tempat, untuk tempat gitu ya. Yang pertama kita tetap di in lagi tapi di tempat. Nah, yang pertama in digunakan dalam tempat yaitu country, di negara. Kalau kita menyatakan negara harus menggunakan in. Misalnya di Indonesia, we are in Indonesia. Nah, itu kan negara. Misalnya ayah saya bekerja di Singapura. My father works in Singapore. Nah, dia pakai in kalau negara. Yang kedua ada city. Kalau dia kota juga menggunakan in. Misalnya, I will meet you in Malang. Nah, misalnya kayak in juga digunakan untuk books. Misalnya, I find these words in dictionary. Dalam in dictionary di kamus untuk books ya. Terakhir, ini digunakan untuk tempat kendaraan pribadi seperti in a car, in the taxi, gitu ya. Oke, kita sekarang beralih ke on. Nah, on dalam penggunaan place atau tempat, yang pertama digunakan untuk street roads. Nah, untuk jalan, penamaan jalan. Misalnya, there is someone with me on Sisingamangaraja Street. Contohnya lagi, my house is on Merak Street. Nah, on juga digunakan untuk tempat-tempat seperti on the table, on the floor, on the roof. Selanjutnya, on juga digunakan untuk public transportation seperti on the train, on the plane, on the train, on the bus.
Selanjutnya, on juga digunakan untuk media seperti I watch some artists on the TV. I listen you sing on the radio. Dan selanjutnya kita ke add yang pertama untuk address atau alamat. Misalnya I live at the Red House beside the White House. Selanjutnya add juga digunakan untuk specific location. Misalnya I will get off at the bus stop. Itu ya. Bus stop itu di specific location-nya. Selanjutnya, add juga digunakan untuk shop, untuk toko. Contohnya coffee shop, at a bakery, at a pet shop. Misalnya, Dini is buying some cakes at a bakery. Atau I want to drink a cup of coffee at a coffee shop. Nah, add juga digunakan untuk aktivitas yang banyak orangnya. Misalnya ada konser, terus pesta, itu menggunakan add. Misalnya my friends and I meet at a party last night. At juga digunakan, contohnya misalnya at school, at work, at university, at library. Well, itu tadi pembahasan tentang in, on, dan at, perbedaannya. Jangan lupa subscribe channel ini, karena nantinya akan ada soal-soal tentang pembahasan in, on, dan at. Semoga kamu setelah mempelajari ini bisa menjawab soal-soal yang akan ada di video selanjutnya untuk menguji seberapa pemahaman kamu tentang perbedaan in dan on dan at ini. Jadi jangan lupa subscribe biar videonya bisa masuk di YouTube kamu. Okay, see you in the next video. Bye-bye.